terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami di Satu Kansab Indonesia. Baik, akan kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Dr. Hendra, ini kok sepertinya nih ya, bahwa hukum itu yang terjadi berjalan itu setelah fakta realita itu muncul di tengah masyarakat. Nah, ini terkait dengan tadi itu wakaf uang. Ini kan masih ada perdebatannya. Sebenarnya bagaimana sih landasan hukum yang jelas tentang wakaf uang itu saat ini sehingga masyarakat ini bisa tenang nih. Baik, terima kasih Mas Agus dan para pemirsa TVRI dimanapun saudara berada. Don't be worry, jangan takut, jangan khawatir. Bahwa betul, kalau belajar fikih itu kan selalu ada kaulani, tidak ada pernah ada kaulun wahidun ya. Nah, yang mengatakan tidak boleh tadi, benar. Wakaf itu kan harus baqaul ain, harus kekal pokoknya, nggak boleh dong. Kata Rasulullah, pesan Rasulullah kepada Umar bin Khattab, la tuba'u, tidak boleh dijual, wala turasu, tidak boleh diwariskan, wala tuhabu, tidak boleh dihibahkan. Jadi harus baqa. Tapi kata pendapat yang mengatakan boleh, Muhammad Abdullah Al-Ansari, muridnya Zufar, sahabatnya Abu Hanifah, mengatakan gimana caranya? Kita investasikan dia secara mudharabah, hasilnya kemudian baru kita manfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga wakaf uang itu adalah menyerahkan sebagian uang kita dalam nominal tertentu melalui LKS PWU, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Ya. Jadi ini beda nih kira-kira wakaf uang dengan wakaf dengan uang. Ya. Nah, kalau wakaf uang kita harus ke bank. Ya. Nah, LKS PWU ya, lalu kemudian di situ kemudian ada akta ikrar wakaf uang dan kemudian ada saksi dan berbagai macamnya. Kalau wakaf dengan uang, Ustaz, aku pingin wakaf nih, belikan satu sak semen. Nah, itu wakaf dengan uang itu yang terjadi kebanyakan di masyarakat kita. Jadi beda ya kan, wakaf uang dengan wakaf dengan uang. Ya. Nah, setelah terjadi perdebatan itu, kemudian baru tahun 2002 ya, bulan Mei ya, Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengatakan boleh wakaf uang itu. Pertanyaannya, kenapa sudah terjadi dulu baru ada fatwanya? Itu dia maksudnya. Nah, ini menarik kalau belajar fikih, ya kan? Ketika terjadi fatwa praktek wakaf uang di masyarakat, ditanya sama sebagian para ulama, oh nggak boleh. Maka ditanyakanlah kepada MUI, maka dikeluarkanlah kebolehan wakaf uang tahun 2002. 2 tahun setelah itu lahirlah Undang-Undang Wakaf 41 tahun 2004 yang mengatakan salah satu ya harta yang boleh diwakafkan adalah uang. Jadi ada 3 jenis wakaf ini, ada 3 jenis wakaf di Indonesia itu. Yang pertama adalah benda tidak bergerak, yang kedua adalah benda bergerak selain uang, yang ketiga adalah benda wakaf benda bergerak berupa uang. Jadi 3 itu kira-kira. Ya. Berarti masyarakat sebagai muwakif dalam hal ini harus percaya lebih ya. Iya, bahkan sudah ada PP-nya, PP 42 tahun 2006. Sudah ada PMA-nya, Peraturan Menteri Agama 2009. Jadi don't be worry, jangan takut. Bismillah, tinggal wakaf kira-kira gitu. Karena berlandaskan hukum semuanya ya. Don't worry, be happy. Ikhlas karena Allah. Nah, berarti di setiap lembaga wakaf ini ada program ya. Nah, dan ini bagaimana untuk menjalankan program tersebut? Jadi setelah MUI memberikan fatwa tahun 2002 Kang Edward, di mana 2005 Dompet Du'afa melahirkan tabung wakaf Indonesia, maka dari situlah program wakaf Dompet Du'afa dijalankan. Lalu bagaimana selama ini Dompet Du'afa di kurang lebih 15 tahun terakhir merawat program wakafnya? Yang pertama adalah setiap aset wakaf kita pastikan harus seabadan. Karena kita ingin mereka yang wakif, mereka yang berwakaf kepada Dompet Du'afa, apakah tanah, apakah bangunan, apakah saat ini yang kita bahas ini ada wakaf uang, itu bisa mengalirkan manfaat abadan sampai mereka meninggal dan pahalanya terus mengalir. Maka cara yang kita lakukan adalah memastikan setiap aset yang kita akadkan dengan wakaf itu bisa teroperasionalkan dengan baik. Mulai dari, saya ambil contoh misal rumah sakit, karena saat ini Dompet Du'afa mengelola rumah sakit Ahmad Wardi, rumah sakit mata yang bekerja sama dengan BWI ya. Di situ dari sisi manajemennya Dompet Du'afa berikan manajemen yang terbaik dengan monitoring pengelolaan dengan sistem yang terbaik. Dan yang kedua, proses untuk injeksi pelaksanaannya kita pakai blended finance. Jadi tidak semua yang datang itu orang kaya. Akan tetapi ada orang duafa yang tetap butuh pelayanan yang terbaik. Hadirnya lembaga zakat yang bisa memberikan blended finance, di mana kalau orangnya duafa pakai dana zakat, kalau orang belum punya BPJS pakai dana zakat, kalau dia memang benar-benar belum bisa memiliki administrasi yang cukup pakai dana zakat. Tetapi begitu mereka sudah punya BPJS, pakai BPJS karena memang terdaftar juga dengan BPJS. Tapi berikut mereka ingin membayar langsung juga bisa bayar sebagaimana normalnya pasien umum. Seperti itu diatur diatur semuanya dengan profesional dan tepat sasaran ya. Betul sekali. Nah, ini menarik lagi saya ke Dr. Indrianto.
Kalau nggak salah Rasulullah pada zaman Rasulullah itu sahabat ada yang protes yang miskin. Kayaknya kita kurang sip ya, orang kaya kok enak gitu, dia bisa amalnya lebih banyak. Ya. Ya kan, dia bisa berzakat, dia bisa bersedekah. Nah, apakah wakaf tunai ini merupakan salah satu jawaban yang memberikan kesempatan kepada orang-orang yang miskin juga bisa bersedekah? Ini gimana, Ustaz? Iya benar. Jadi dulu sahabat-sahabat Nabi itu ya Ustaz, itu ngata sama Nabi SAW. Ya Rasulullah, orang kaya itu bisa berzakat ya. Mereka berzakat, sementara kami nggak bisa. Kata Rasulullah, kalau engkau nggak bisa seperti mereka, ya bacalah kalimat-kalimat zikir segala macam. Begitu kalimat ini diajarkan oleh Rasulullah kepada orang kaya, mendengar juga, zikir juga, zikir lagi, ya kan? Maka oleh karena itu, alhamdulillah, itu yang saya katakan tadi Pak Mas Agus, ya, bahwa memang agama ini luar biasa, agama ini luar biasa, sehingga tadi sudah jelaskan sama para narasumber kita, masyarakat tidak usah takut ya, bahwa ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Ya. Allah sudah memayungi hukumnya, hukum syariatnya sudah ada ya. Rasulullah sudah memberikan itu. Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwanya. Menteri Agama sudah mengeluarkan peraturannya. Dan sekarang sinergi antar lembaga untuk mendukung program ini luar biasa. Dan oleh karena itu beberapa hari yang lalu Direktur Zakat Wakaf di Kementerian Agama Pak Tarmizi Thohar ya meminta agar para ustadz, para kiai, para mubaligh ya menyampaikan kepada masyarakat urgensi wakaf uang ini, karena tadi dikatakan bahwa kalau masjid hanya masyarakat sekitar yang bisa memanfaatkannya, kalau madrasah masyarakat sekitar tapi dengan uang ini bisa bermanfaat lebih umum kepada masyarakat lain. Dan menurut saya ini misdaq, ini sebagai pembenar diutusnya Nabi SAW, bahwa arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Baik, kita masih akan bicara lebih lanjut. Ini ada satu pertanyaan yang saya pikir cukup krusial. Nah, apa skill ataupun manajemen seperti apa nanti yang harus dilakukan oleh para nadir? Ya karena kan beda nih antara wakaf, kalau barang tidak bergerak kan kayaknya lebih gampang. Betul. Nah, syarat apa yang harus dilakukan dan kenapa sekarang yang diakui baru hanya beberapa? Apakah ini tidak akan menimbulkan curigaan? Loh, kok jangan-jangan yang mengelola hanya yang ini doang gitu ya? Jangan sampai ini kongkolingkong ini. Itu dia. Ada kerjasama. Kita perbincangkan setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Satukan Satukan Sahab Indonesia.